Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang. Berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang
sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam, dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Sam bin Nuh. Keturunan Ad kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad bertumbuh tinggi besar, kuat, dan cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah, dan indah dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh dan saluran irigasi dan kolam-kolam. Ternak mereka pun berkembang dengan baik. Dengan anugerah Allah yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ad menjadi makmur dan lebih maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada mulanya, mereka adalah kaum beriman yang menyembah Allah. Lama-kelamaan, mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamut dan Al-Hatar. Mereka menyerang kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah, Nabi Hud alaihi salam diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Akhlaknya mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Setelah sampai perintah Allah, mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Hai kaumku,
Sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sabar tanpa putus asa. Tak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, agar mereka terhindar dari azab Allah, sehingga mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh. Tetapi kebanyakan kaum Ad tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Mereka bersikeras untuk tetap menyembah berhala. Mereka menganggap Nabi Hud lemah akal dan gila. Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun. Nabi Hud mengadukan kepada Allah atas perlakuan kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap para pembangkang itu. Kemudian Allah menurunkan musim yang panjang, yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering. Tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah. Keadaan ini berlangsung beberapa tahun. Nabi Hud terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu. Tetapi kebanyakan dari kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon-mohon pada berhala itu untuk segera mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan. Mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Akhirnya tibalah ketetapan Allah, yaitu azab yang diancamkan kepada mereka. Muncul awan hitam membentang di langit. Gumpalan awan hitam itu sangat tebal dan luas. Orang-orang kafir melihat awan hitam itu sangat gembira. Mereka berlarian sorak-sorai menyongsong awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan turun sebentar lagi. Sesembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun. Kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Bertiup angin yang sangat kencang. Angin itu dingin sekali rasanya. Orang-orang yang semula berkumpul menyambut hujan menjadi panik berhamburan mencari perlindungan. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Tolong! Oh, dingin sekali. Ampun! Aku tidak tahan. Tolong! Orang-orang itu putus asa dan menyesal. Tetapi sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup luar biasa kencangnya, menumbangkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung megah, rumah-rumah, patung-patung, berhala, semua rusak porak-poranda. Negeri kaum Ad yang megah telah rusak binasa. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah perkasa menjadi seperti batang pohon yang lapuk. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab itu. Mereka kemudian hijrah ke Hadramaut, membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud wafat di tempat baru itu. Kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan kaum mereka mengundang amarah Allah. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Setelah Nabi Hud, keluarga serta pengikutnya hijrah ke Hadramaut, mereka membentuk kehidupan baru di sana dalam suasana keimanan yang tinggi. Sebagian anak keturunan mereka bermigrasi ke utara, ke daerah Hijaz.
Di sana mereka membuat pemukiman baru dan berkembang turun-temurun. Bangsa baru ini dikenal sebagai bangsa Tsamud atau kaum Tsamud. Secara silsilah keluarga, kaum Tsamud berkerabat dengan kaum Ad. Mereka berasal dari satu kakek buyut, yaitu Iram cucu Nabi Nuh. Maka tak heran jika kaum Tsamud mirip dengan kaum Ad. Mereka orang-orang yang diberi kecerdasan tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud juga mewarisi budaya dan keahlian bangsa Ad dalam bidang arsitektur. Mereka membuat bangunan megah di tanah datar dan membuat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Kaum Tsamud sangat mahir dalam ilmu pahat. Mereka membuat relief-relief yang indah. Kota mereka yang terkenal adalah Al-Hijr. Pengairan, pertanian, dan peternakan mereka berkembang sangat baik, serupa kaum Ad dahulu. Pada mulanya, kaum Tsamud menarik pelajaran berharga dari pengalaman buruk kaum Ad. Karena itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dalam kedamaian dan ketaatan kepada Allah. Tetapi setelah beratus-ratus tahun berjalan, kejayaan membuat mereka menjauh dari ketakwaan kepada Allah. Mereka, terutama pembesar-pembesarnya, mulai angkuh. Penindasan kepada orang-orang miskin dan lemah di antara mereka. Kebohongan, kecurangan menjadi biasa bagi mereka. Kaum Tsamud juga mulai menyembah berhala dan diteruskan turun-temurun oleh anak cucu mereka. Mereka melupakan ajaran Allah dan menuruti bujukan setan. Allah tidak membiarkan manusia dalam kesesatan tanpa ada petunjuk. Karena itu, Allah memilih Saleh untuk menjadi utusan bagi kaum Tsamud. Saleh berasal dari keluarga terpandang di kalangan kaum Tsamud. Kecerdasan yang menonjol, rendah hati, dan ramah, pandai bergaul, serta sabar. Bakat kepemimpinannya sudah tampak sejak muda. Saleh disukai oleh kaumnya. Mereka berharap Saleh akan menjadi pemimpin mereka. Setelah menerima petunjuk-petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Saleh alaihi salam memulai dakwahnya kepada kaumnya. Hai kaumku, sembahlah Allah. Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu mampu memakmurkan bumi. Dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosamu. Takutlah kamu kepada azab Allah. Tetapi kaumnya menjawab, Hai Saleh, kami sungguh kecewa kepadamu. Selama ini kami mengharapkan kau akan jadi pemimpin kami. Sekarang kau melarang menyembah berhala-berhala. Padahal ini adalah warisan nenek moyang kami. Kami tidak mau mengikutimu. Kebanyakan kaum Tsamud tidak mau percaya kepada dakwah Nabi Saleh, terutama para pembesar-pembesarnya. Hanya sebagian dari mereka yang menyambut seruannya, terutama dari golongan-golongan miskin dan lemah. Para pemuda kaum Tsamud mengejek orang-orang lemah itu, tetapi iman mereka sudah kokoh kepada seruan Nabi Saleh. Melihat hal itu, para pemuda kaum Tsamud menjadi sakit hati dan gusar. Keangkuhan mereka menjadi-jadi. Mereka tidak mau kehilangan pengikut. Mereka ingin Nabi Saleh tidak mempunyai pengikut sama sekali. Mereka berusaha agar orang-orang beriman itu meninggalkan Nabi Saleh dan kembali menyembah berhala mengikuti mereka. Kemudian mereka menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat. Mereka berpikir tentulah Nabi Saleh tidak bisa memenuhinya dan jatuhlah wibawahnya di mata para pengikutnya. Dengan demikian, orang-orang beriman itu akan meninggalkan Nabi Saleh. Hai Saleh, jika kau benar seorang nabi, perlihatkan kepada kami mukjizat. Kalau tidak, tentulah engkau pembohong. Nabi Saleh menjawab, Akan kutunjukkan kepadamu suatu mukjizat, tapi dengan syarat, kalian harus mengikutiku menyembah Allah. Mereka menuju Bukit Berbatu. Nabi Saleh memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan supaya diberi mukjizat. Dari dalam batu besar, keluarlah seekor unta yang sangat istimewa. Besar, gemuk, berbulu tebal, sangat bagus, dan hamil 10 bulan. Para pemuka kafir sangat terperanjat. Kaum Tsamud memang ahli dalam memahat batu. Tapi unta ini sungguh indah dan hidup, bukan patung pahatan dari batu. Nabi Saleh berkata, Inilah unta Allah, jangan kalian mengganggunya, supaya tidak turun azab atas kalian. Dia mempunyai giliran makan dan minum dengan kalian.
Sehari biarkan dia minum dari sumber air. Sehari giliran kalian dan ternak kalian. Unta itu bebas berkeliaran di pemukiman kaum Tsamud. Pada hari di mana unta itu minum dari sumber air mereka, semua ternak menyingkir seolah mempersilahkannya. Air susu unta itu cukup untuk memberi makan banyak orang setiap hari. Siapapun boleh memerahnya, tetapi tidak boleh mengganggunya. Tapi semua ini tidak menjadikan pemuda-pemuda Tsamud beriman kepada Allah dan Nabi Saleh. Sejak itu, pengaruh Nabi Saleh semakin besar. Bertambah kuat keyakinan orang yang beriman. Para pemuda Tsamud semakin cemas. Mereka takut wibawa mereka makin turun dan tidak mempunyai pengikut lagi. Maka mereka mengadakan rapat rahasia untuk menghentikan dakwah Nabi Saleh. Mereka sepakat untuk membunuh unta mukjizat itu. Para pemuda Tsamud menyuruh 9 orang untuk membunuh unta itu. Mereka ini adalah para penjahat yang dikenal berani dan kejam. Bersama-sama mereka membunuh unta. Ada yang memanah dan seorang menyembelihnya. Pemuda Tsamud mengumumkan pembunuhan unta itu dengan congkaknya. Mereka berpikir dakwah Nabi Saleh akan terganjal. Tentu banyak orang beriman yang akan meninggalkannya karena mukjizat yang sudah tidak ada. Masyarakat sangat sedih dan ketakutan mendengar kabar itu. Mereka sedih karena tidak bisa lagi minum air susu unta ajaib itu dan takut azab Allah akan benar datang menimpa mereka. Para pemuda Tsamud mendatangi Nabi Saleh dengan angkuh dan penuh rasa kemenangan. Hai Saleh, kami telah membunuh untamu. Datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami. Kalau tidak, pasti kau pembohong besar. Kalian diberi waktu 3 hari untuk bersenang-senang di rumah kalian. Setelah itu, azab dari Allah pasti akan datang. Dengan penangguhan waktu 3 hari, diharapkan banyak orang yang menyesali dan bertaubat kepada Allah, serta menjadi orang yang beriman. Tetapi orang-orang kafir itu tetap dalam keangkuhannya. Mereka tidak mau beriman. Mereka malah menunggu-nunggu apa yang akan terjadi setelah 3 hari. Diam-diam, mereka juga gelisah, takut kalau azab itu benar-benar datang. Akhirnya mereka merencanakan membunuh Nabi Saleh agar azab itu tidak jadi datang. Mereka mengutus kembali 9 orang yang telah membunuh unta untuk membunuh Nabi Saleh. Tetapi niat mereka digagalkan oleh Allah. Ke-9 orang itu mati ditimpa batu dari langit ketika menuju rumah Nabi Saleh. Nabi Saleh dan pengikutnya kemudian hijrah ke Palestina. Menjelang hari datangnya azab, Nabi Saleh sangat sedih meninggalkan Al-Hijr, membayangkan azab Allah akan menimpa kaum satu kampung halamannya. Aku telah menyampaikan kepada kalian ajaran Allah, tetapi kalian tidak menyukai kebenaran. Kemudian Nabi Saleh berangkat menuju Palestina bersama sekitar 110 pengikutnya. Setelah 3 hari berlalu, terdengar suara sangat keras menggelegar dari langit. Petir menyambar dan bumi berguncang karena gempa dahsyat. Semua orang kafir itu mati mengenaskan. Bangunan yang mereka banggakan banyak yang ambruk. Binasalah kaum Tsamud yang durhaka. Sampai saat ini, sisa-sisa pemukiman kaum Tsamud berupa rumah dan gedung dari batu yang dipahat masih bisa dilihat di Saudi Arabia dan merupakan situs bersejarah dunia. Kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah dengan azab yang singkat tapi dahsyat. Mereka diazab karena tidak mengesahkan Allah dan tidak mau mengikuti utusan Allah, yaitu Nabi Saleh. Mereka memilih mengikuti syaitan. Dan walaupun yang membunuh unta hanya beberapa orang, tetapi orang kafir yang lainnya merestui. Mereka mendiamkan perbuatan jahat di antara mereka. Kisah kaum Tsamud mengajarkan kepada kita keharusan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran.